Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Pak Ondo. Ya, rutin mengevaluasi sekolah tatap muka. Saya kira tidak hanya sekolah yang harus dievaluasi. Juga harus dipelajari sistem datang pulangnya anak dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Bisa saja setiap sekolah sudah benar menerapkan prokes TPM. Tapi suhu badan ada, cuci tangan ada, jaga jarak ada. Kita jangan lupa pada OTG. Prokes sudah baik untuk memitigasi, tapi OTG tetap lolos lewat suhu badan itu. Jadi percuma kan? Tidak semua siswa diantar jemput orang tuanya, terutama di komplek dan desa. Jadi sekolah-sekolah yang seperti itu juga harus menjadi antisipasi oleh orang tua dan guru. Saran saya, percepat itu vaksin untuk anak umur 5 tahun sampai 12 tahun. Orang tua jangan kasih uang jajan dan jangan bawain makanan kepada anak-anak, terutama anak-anak SD, karena anak-anak sudah terbiasa diajarin berbagi, sehingga dari situ mungkin bisa ada penularan. Pemda atau gubernur, wali kota, bupati tidak perlu berang bila hasil pemantauan Kemendikbud itu menyatakan di beberapa sekolah ada penularan. Itu kan data kumulatif. Jadi masalah data di Indonesia ini memang selalu bermasalah, sehingga membuat kacau. Apalagi jadi netizen menghakimi semua sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah benar. Terakhir, mudah-mudahan sekolah tatap muka tetap bisa berjalan, dan orang tua harus ikut membantu, jangan cuek gitu loh. Jangan nanti sampai ada istilah anak-anak kita itu lulus SMA, lulus SMP disebut dengan lulus COVID atau sarjana COVID ya. Selesai tapi kurang berkualitas. Oke, terima kasih. Makanya penelpon kita pada hari ini paling tidak mencermati ada beberapa hal. Ya. Kalau Pak Ondo tadi mencermati sebetulnya mungkin dievaluasi. Dan semua punya kepedulian yang sama. Semua punya kepedulian yang sama ya. Dari Pak Ondo tadi juga bilang bahwa yang harus diperhatikan tuh setelah dari sekolahnya begitu ya, sebelum sampai di sekolah dan sesudah pulang dari sekolah itu juga yang harus kemudian menjadi bagian dari pengawasan gitu ya. Ini artinya berarti peran orang tua sama pentingnya dengan peran guru begitu Mbak Kania kan? Iya, betul juga sekali. harus melakukan evaluasi dan mendukung supaya kemudian jangan sampai penyebaran COVID-19 itu tidak hanya mengawasi juga, tidak hanya kemudian pada saat di dalam sekolah, tapi kemudian di luar sekolah. Ini kan yang menjadi pencermatan. Kadang-kadang di luar sekolah sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua sih sesungguhnya gitu. Karena mungkin yang juga perlu digarisbawahi bahwa setelah 1,5 tahun gitu ya kita dilanda pandemi COVID-19, untuk sektor pendidikan itu ada bahaya jangka panjang gitu, ada learning loss katanya seperti itu. Jadi hilangnya kemampuan dan pengetahuan begitu yang kalau misalnya sekarang PTM tidak segera dilaksanakan itu akan semakin sulit untuk dikejar. Jadi juga ada data statistik yang menunjukkan bahwa paling tidak di Indonesia gitu ya setelah 1,5 tahun kita PJJ tuh kita sudah kehilangan atau learning loss sebanyak 5 sampai dengan 6 bulan per tahunnya begitu. Jadi ini yang juga perlu menjadi perhatian bersama. Pak Ondo tadi bilangnya sarjana COVID begitu, jangan sampai jangan anak-anak kita sarjana COVID.